Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh orang lain. Salah satu konsekuensi hitbah adalah haramnya menghitbah perempuan yang telah diketahui sah telah dihitbah oleh orang lain. Jadi, tidak diperbolehkan menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh orang lain. Ulama telah berijma' atau sepakat akan keharaman hitbah orang kedua setelah jadinya hitbah orang pertama. Jadi, ulama berijma', bersepakat, haram hukumnya menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh laki-laki lain. Dengan catatan, hitbah laki-laki pertama itu telah diterima oleh perempuan. Kemudian yang kedua, orang pertama atau laki-laki pertama itu tidak memberi izin. Dan yang ketiga, bahwa laki-laki pertama itu tidak membatalkan hitbahnya. Jadi ada 3 ketentuan keharaman seseorang itu menghitbah di atas lamaran orang lain. Yang pertama, hitbah orang pertama atau laki-laki pertama itu sudah diterima oleh perempuan atau oleh keluarganya. Kemudian yang kedua, tidak diizinkan oleh laki-laki yang pertama. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu belum membatalkan hitbahnya kepada perempuan tersebut. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap menghitbah dan menikahi perempuan tersebut, maka menurut ijma' para ulama, laki-laki kedua telah berbuat maksiat atau berbuat dosa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yabi'u ahadukum ala bai'i ahihi wala yahtubu ala hitbati ahihi illa ayyazanalah. Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya. Tidak boleh menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghitbah perempuan atau melamar perempuan yang telah dihitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dijual kepada orang lain, dan dilarang menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh orang lain kecuali dengan izin dari orang tersebut. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, naha ayyabi ar-rajulu ala bai'i ahihi wa ayyahtuba ala hitbati ahihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'zanu lahul khatib. Nabi melarang seseorang laki-laki menjual yang sudah dijual kepada saudaranya. Juga melarang menghitbah perempuan yang telah dihitbah oleh saudaranya, sehingga orang laki-laki yang menghitbah sebelumnya membatalkan hitbahnya atau mengizinkan untuk menghitbahnya. Pelarangan ini sangat jelas dalam mengharamkan orang lain untuk melakukan hitbah kedua setelah hitbah pertama disetujui. Karena hal ini dapat menyakiti orang yang menghitbah pertama. Jadi tidak diperbolehkan menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh orang lain dengan alasan bisa menyakiti hati orang pertama yang menghitbah, kemudian menimbulkan permusuhan dan memunculkan rasa dengki dalam hati. Inilah penyebab mengapa dilarang menghitbah di atas lamaran orang lain. Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan hitbah membatalkan atau memberikan izin kepada orang lain untuk mengajukan hitbah, maka hal itu diperbolehkan.
Adapun jika hitbah pertama belum selesai, ya, ada masalah baru. Jika hitbah orang pertama belum selesai, karena hal itu masih dalam taraf dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu, ada laki-laki menghitbah perempuan, tapi perempuan itu meminta waktu untuk berpikir-pikir apakah hitbahnya diterima atau ditolak. Maka menurut pendapat kondisi yang seperti ini, pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan hitbah kedua. Jika ada laki-laki pertama menghitbah, tapi hitbahnya belum diterima, masih dipikir-pikir oleh wanita, kemudian datang laki-laki kedua menghitbah, maka menurut pendapat yang seperti ini diperbolehkan. Akan tetapi, dalam kondisi demikian, menurut para ulama mazhab Hanafi, hukumnya adalah makruh. Karena keumuman pengertian hadis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dalam kondisi seperti ini juga, jumhur atau mayoritas ulama memperbolehkan adanya hitbah kedua. Dasarnya adalah ada riwayat, yaitu Fatimah binti Qais, ya, pernah dihitbah oleh tiga orang laki-laki. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Abu Jahm bin Huzafah, dan yang ketiga adalah Usamah bin Zaid. Kemudian masalah ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah bin Qais datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan hal tersebut. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Artinya apa? Abu Jahm ini adalah laki-laki yang suka memukul. Kemudian, adapun Muawiyah adalah orang miskin yang tidak punya uang. Sementara Muawiyah orang miskin yang tidak punya uang. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setelah Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan banyak kebaikan kepadanya, dan Fatimah binti Qais merasa bahagia ketika bersama Usamah bin Zaid. Jadi berdasarkan riwayat ini, boleh melamar di atas lamaran orang lain atau lamaran laki-laki pertama, dengan catatan lamaran laki-laki pertama itu belum diterima dan masih dipertimbangkan berdasarkan riwayat Fatimah binti Qais. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais, dia adalah perempuan berkebangsaan Quraisy, saudara dari Dahak bin Qais. Dia juga termasuk wanita yang berhijrah pertama kali, orang-orang yang hijrah pertama kali. Dia adalah perempuan yang cantik, mulia, dan sempurna. Itulah Fatimah binti Qais. Jadi pada intinya, kita tidak diperbolehkan melamar perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, sedangkan lamarannya itu sudah diterima. Tapi jika lamaran itu belum diterima atau masih dipertimbangkan, maka dalam satu riwayat diperbolehkan untuk melamar perempuan oleh laki-laki kedua ketika lamarannya belum diterima atau masih dipertimbangkan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.